Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan matematika wajib ya. Kita akan membicarakan tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Kemarin ketika PTM kita sudah mempelajari tentang bagaimana mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Kita bahas lagi beberapa hal ya. Ini kita akan membahas lagi tentang pertidaksamaan linier. Ya, pertidaksamaan linier. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier ini. Langkahnya kemarin pertidaksamaannya diubah menjadi bentuk sama dengan ya. Kemudian setelah itu dengan bantuan tabel kita cari ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 6. Ini letaknya di sini ya, letaknya di sebelah kanan. Kalau saya kemarin di bawah ya. X dan Y-nya letaknya di atas. Kalau saya kemarin X dan Y-nya di kiri. Coba ini XY, maka ini X, Y. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 6. X-nya 0 dimasukkan, maka ketemu Y sama dengan 6. Dan ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 3. Sehingga titiknya 3,0. Kalau ini 0,6. Selanjutnya, kita gambar garisnya di grafik kartesius ini ya. 0,6 letaknya di sumbu sumbu Y, dan 3,0 terletak di sumbu X. Kemudian digaris. Kemudian kertasnya terpotong menjadi dua daerah kan, daerah sini dan daerah yang sebelah sini. Kita ambil titik ujinya, misalkan 0,0 ya. 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya itu berarti 0 kurang sama dengan min 2 kali 0 ditambah 6. 0 kurang sama dengan 6. Betulkah pernyataan 0 itu kurang sama dengan 6? Betul ya. Kalau betul, berarti yang menjadi daerah yang diwakili oleh titik 0,0 itu adalah daerah penyelesaiannya. Kalau di buku dan di soal, daerah penyelesaiannya itu diarsir ya, diarsir. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah daerah bagian kiri bawah garis dari ini. Itu ya. Kemudian apabila daerah penyelesaian pertidaksamaan linier itu diketahui dan garis batasnya melalui dua titik tertentu, maka pertidaksamaan liniernya dapat ditentukan. Nah, ini kemarin yang belum kita bahas karena keterbatasan waktu ya. Jadi, kalau tadi itu soalnya kita punya pertidaksamaan linier, kita disuruh menentukan daerahnya. Nah, bentuk soal yang kedua adalah jika daerahnya itu diketahui dan garis batasnya yang melalui ada titik itu juga diketahui, maka kalian diminta untuk menentukan pertidaksamaan liniernya. Ini ya contohnya. Ini kalau pertidaksamaannya itu nanti melalui titik 0,A dan B,0, maka persamaan garisnya itu ada rumusnya ya. AX ditambah BY sama dengan A kali B. Gitu. Nih contoh soalnya ya. Ini ada daerah penyelesaian, diarsir. Daerah penyelesaiannya ini. Kemudian ini garis
melalui titik 0,3 dan 4,0. Maka kamu dapat menentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian ini, yaitu dengan cara kita tentukan persamaan garisnya. Persamaan garisnya ini pakai rumus ini, ya. Berarti A-nya ini adalah 3. Ini kan 0,3 ya. Selalu keluar itu. 0,3. Terus yang ini 4,0. Berarti B-nya 4,0. Maka persamaan garisnya itu adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 3 kali 4. Mudah kan kalau diketahui titiknya di sini dan di sini ya. 3X ditambah 4Y sama dengan 3 kali 4, yaitu 12. Ini. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan tanda sama dengan ini diubah menjadi tanda pertidaksamaan. Apakah menjadi lebih besar sama dengan atau kurang sama dengan. Karena garisnya ini garisnya tidak putus-putus ya, maka harus pakai sama dengan. Harus pakai sama dengan. Berarti kalau enggak lebih besar sama dengan ya kurang atau sama dengan. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita masukkan salah satu titik yang ada di sini, misalkan 4,3. Nah, 4,3 kan letaknya di daerah yang diarsir. 4,3 masukkan ke pertidaksamaannya. 3 kali 4, 4,3 ya tadi ya titiknya, berarti 3 kali 4 12 ditambah 4 kali 3 12. 12 tambah 12 itu lebih besar atau lebih kecil sama dengan 12. Ya. Tadi saya ambil titik 4,3. Di sini kan berarti di daerah yang diarsir. Masukkan ke sini. Berarti 3 kali 4, X-nya kan 4 tadi, ditambah 4 kali 3. Berarti 12 tambah 12, 24 itu kan lebih besar atau sama dengan 12. Jadi tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Paham ya? Itu kalau soalnya diketahui daerah penyelesaian dan kita harus menentukan pertidaksamaannya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, kemarin diketahui bahwa fungsi kuadrat ini bentuknya seperti ini tuh grafiknya berupa parabola. Nah, untuk menggambarnya kemarin ada titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Ada titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Dan menentukan titik maksimum atau minimum. Ini titik puncak. Nah, anak yang kemarin, titik puncak kalau saya kemarin pakai setengahnya titik potong dengan sumbu X ya. Kemudian dicari. Nah, kalau di sini pakai rumus. Kalau pakai rumus berarti kalian harus menghafal rumusnya ya. Min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini pakai A-nya adalah koefisien E kuadrat, B-nya koefisien X, dan J-nya adalah konstanta. Pakai itu bisa, atau pakai yang kemarin ya, titik potong 2 titik tengah 2 titik potong dengan sumbu X. Contohnya
Ini ya, Y lebih sama dengan X kuadrat min 8X ditambah 12. Kita cari titik potong dengan sumbu X, disama dengan kan 0 Y-nya, ketemu titiknya 2,0 dan 6,0. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0, maka titik potongnya adalah 0,12. Dan menentukan titik puncak. Bisa titik maksimum, bisa titik minimum. Nah, pakai rumus ini ya. Ketemu P-nya 4,-4. Kemudian digambar. Nah, seperti kemarin menentukan daerah penyelesaiannya itu dengan menentukan titik sampel ya di daerah 1 atau di daerah 2. Kalau yang di buku seperti ini, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Ini ada keterangannya. Daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaian. Oke, kita pakai yang ini kalau di buku. Kemudian, nah ini yang belum kemarin ya. Terkadang suatu fungsi kuadrat dapat ditentukan jika diketahui beberapa unsur ya. Yang pertama, jika fungsi kuadrat itu nanti diketahui titik potong dengan sumbu X, maka persamaannya menjadi ini. Fx sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Ini ya, ada nggak ini contohnya ya? Kemudian jika gimana ini? Jika suatu fungsi kuadrat diketahui titik baliknya atau titik puncaknya P, Q, maka persamaannya itu rumusnya ini. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi yang diketahui itu gambarnya dulu, kita disuruh menentukan pertidaksamaannya. Jadi ada gambar ini, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini yang diketahui apa? Titik potong dengan sumbu Y dan titik puncak. Maka ini adalah kasus yang pertama atau yang kedua. Kasus pertama itu kalau diketahui titik potong dengan sumbu X. Kasus yang kedua kalau diketahui titik puncak atau titik baliknya. Nah, berarti kalau seperti ini kasus pertama atau kasus kedua? Dia merupakan kasus yang kedua ya. Diketahui titik baliknya karena dia tidak diketahui titik potong dengan sumbu X-nya. Maka kita gunakan rumus ini. Ya. Y sama dengan A X min P kuadrat ditambah Q. Berarti A kali X min 3 kuadrat ditambah Q-nya adalah min 6. Nah, kemudian dijabarkan ini. Nah, A-nya ini dapat dicari. A-nya ini dapat dicari dengan kita memasukkan titik selain titik puncak. Di sini titik selain titik puncak yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu Y. Kita masukkan Y-nya jadi 12, X-nya menjadi 0. X-nya menjadi 0. Nah, maka A-nya ketemu 2. Nah, ketika A-nya ketemu 2, maka persamaan yang ini tadi menjadi yang ini ya. Nah, kalau sudah dijabarkan menjadi yang ini, Y sama dengan A-nya diganti 2. X kuadrat min 6X plus 9 dikurangi 6. Ini kemudian dijabarkan Y sama dengan 2X kuadrat min 12X ditambah 18 dikurangi 6 itu adalah 12. Nah, kemudian itu persamaannya. Nah, anak baru persamaannya. Persamaan dari parabola. Oh, gimana ini? Nah, persamaan dari parabolanya. Kita belum bisa menentukan tanda sama dengannya itu diubah menjadi lebih besar sama dengan atau kurang sama dengan.
pakai sama dengan semua loh ya, karena di sini tidak putus-putus. Nah, seperti tadi kita cekkan salah satu titik di daerah yang diarsir, daerah penyelesaiannya, misalkan titik 3,0 ya. Di sini 3,0 kan. 3,0 kita masukkan ke sini. Ya, 0 sama 0 titik-titik gitu ya. Sama dengannya dibuat titik-titik. 0 titik-titik 2 kali 3 kuadrat dikurangi 12 kali 3 ditambah 12. 18 ya ini ya. 18 3 kuadrat kan 9 kali 2 18. 18 dikurangi 36 berarti min 18. Min 18 ditambah 12 berarti negatif 6. 0 titik-titik negatif 6 berarti titik-titiknya itu menjadi 0 itu lebih besar atau sama dengan negatif 6, sehingga di sininya diganti menjadi lebih besar atau sama dengan. Lanjutnya itu kalau kejadiannya seperti ini ya, yang ini yang diketahui titik puncaknya. Nah yang ini, ini lihat nih, gambar ini diketahui apanya? Diketahui titik potong dengan sumbu X, maka dia menjadi kasus yang pertama. Pakai rumus yang pertama, rumus pertamanya ini ya. Ya ini kasus yang pertama, pakai ini berarti ya ada A-nya juga, berarti kita harus mencari A-nya juga. Ya, berarti ini ya. Pakai rumus ini, X1-nya 4 kan, X2-nya negatif 2. Itu jadi plus ya nantinya. Masih ada A. Bagaimana cara mencari A? Cara mencari A adalah kita cari satu titik lain selain titik potong dengan sumbu X yang berada pada grafik ini, yaitu apa ini? Min 8. Berarti 0, min 8. 0, min 8 ini kita masukkan. Berarti Y-nya diganti min 8. A kali X-nya diganti 0. 0. Sehingga A-nya adalah 1. Ya. Maka persamaan parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Karena ini pertidaksamaan, maka kita harus mengganti tanda sama dengan ini menjadi tanda pertidaksamaannya. Dari mana? Dari mengambil salah satu titik pada daerah yang diarsir. Apakah 0,0 termasuk di daerah yang diarsir? Tidak. Kamu jangan ambil 4,0 loh ya. Jangan ambil juga min 2,0 karena dia terletak pas di parabolanya, jangan diambil. Agak geser ke sana. Misalkan 5,0. 5,0 kan berada di daerah yang diarsir. Kita masukkan ke sini ya. 0, Y-nya kan 0 tadi ya. 0 titik-titik 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 8. 5 kuadrat 25 dikurangi 10, 15 dikurangi 8, 7 ya. 0 titik-titik 7. Berarti 0 itu kurang dari atau sama dengan 7. Jadi tanda pertidaksamaannya sama dengan ini diubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Gitu ya, dua hal itu belum saya jelaskan kemarin. Nah, ini intinya ya. Sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Bagaimana ini? Kedua pertidaksamaan tersebut itu linier dan kuadrat itu dipadukan dalam satu sistem koordinat kartesius.
Sehingga kita dapatkan daerah penyelesaiannya adalah irisan dari daerah penyelesaian berdasarkan linier dan berdasarkan kuadratnya. Contoh-contoh. Nah, ini ya, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem persamaan ini dan ini. Perhatikan, ini itu persamaan linier, ini persamaan kuadrat. Maka nanti kita dapatkan gambarnya adalah garis dan parabol. Kita gambar dulu ya pertidaksamaan liniernya. Pakai tabel seperti ini ya. Dapatkan pertidaksamaan liniernya seperti ini. Nah, ini diarsir. Yang penyelesaiannya diarsir. Kemudian kita gambar juga untuk yang pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini ya. Persamaan kuadrat pakai cara ini seperti tadi, kemudian digambar. Mana gambarnya? Ini. Dua gambar itu digambar dalam satu Kartesius, daerah Kartesius ini ya. Di situ kalau dijadikan satu maka bentuknya seperti ini. Ini adalah irisan dari dua tadi. Kalau ditumpuk arsirannya ada dua gitu ya. Kalau ditumpuk arsirannya garis tadi dan parabola tadi ada dua itu. Coba saya gambarkan di GeoGebra ya untuk lebih jelasnya. Bentar ya. Nah, yang ini adalah gambar dari penyelesaian yang biru ini ya. Penyelesaian dari 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Kemudian yang satunya tadi persamaan kuadratnya kuadrat. Ini ya. Ini yang persamaan kuadratnya. Lah irisannya itu berarti yang dua-duanya sama-sama diarsir. Dua-duanya sama-sama diarsir. Berarti yang ini ya, yang tebal. Gitu ya. Tapi kalau kalian ngerjakannya pakai cara saya kemarin, yang daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang kosong. Daerah yang kosong. Perhatikan kalau ini ini kan yang diarsir adalah yang sebaliknya kan. Nah, kalau kalian kerjakan pakai cara saya, yang tidak diarsir itu adalah daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi cuma irisannya saja atau yang daerah
kosong itu merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian selesai materi ini, jadi besok PAS-nya sampai sini ya. Sampai sini. Ini itu linier dengan kuadrat. Di PAS nanti ada juga yang kuadrat dengan kuadrat. Sama ya caranya dengan mengiriskan penyelesaian dua kuadrat dan kuadrat. Oke anak-anak, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.